Baik teman-teman, pada kali ini kita akan memberi tutorial bagaimana cara membuat media pembelajaran menggunakan template Bootstrap. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama kita download terlebih dahulu template-nya itu. Bisa kalian cari di ThemeWagon atau Start Bootstrap segala macam, mangga kalian cari. Kemudian kan akan ketika di download akan berbentuk zip ya. Nah, zip ini kita ekstrak here aja. Kemudian ketika kita ekstrak here, kita rename menjadi apapun yang kita inginkan. Contohnya kita di sini media pembelajaran atau media P aja deh biar singkatnya gitu ya. Kemudian di sini ada index, kita edit with Notepad ya. Nah, di sini nih pada ini kita coba dulu. Kita coba buka dulu index with Notepad nih, kita buka dengan localhost. Tadi kita nama filenya itu media P terus /index.html. Nah, ini adalah tampilan dari index HTML yang sudah kita download gitu ya. Nah, di sini ada fitur-fiturnya banyak, service, kontak dan lain-lain. Nah, mari kita buka lagi ke Notepad-nya. Nah, untuk mengganti Start Bootstrap-nya tersebut, kita bisa mengubah yang tadi dari JPG. Jadi yang tadi itu bentuknya JPG, kita hapus aja tuh. Menjadi kita tulis media pembelajaran, atau kalian pengen tulisnya apa ya gitu, yang sesuai yang kalian inginkan. Kalau saya di sini e-mathematics gitu ya, e-mathematics learning, atau segala hal yang kalian inginkan lah intinya. Nah, untuk bagian yang ini, agensi Start Bootstrap theme ini, itu bagian itu akan keganti di judul atas kalian, tab baru kalian itu akan menggantikan itu gitu ya. Maka saya tulis di sini e-mathematics learning. Jadi kita refresh. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi yang tadi itu buat pengganti yang di tab atasnya. Kemudian yang Start Bootstrap yang diganti dari gambar itu akan menggantikan yang di bawahnya itu tadi. Nah, oke. Nah, pada file kali ini kita siapkan file baru atau folder baru ya. Kita new terus folder, kita buat aja gambar. Nah, di sini nih buat jadi mentahan gambar-gambar yang akan ada nanti gitu. Nah, untuk gambar di sini silahkan kalian download lah gambar apa aja yang akan kalian gunakan nanti pada template yang sudah kalian download itu gitu, yang ada di dalamnya. Nah, saya di sini menggunakan 3 gambar buat cadangan ya, misalkan nanti dibutuhkan buat di template tersebut.
Nah, ini saya juga menyiapkan satu gambar lagi, itu untuk nanti kita taruh di bagian mathematics learning itu, di bagian judul tab itu. Nah, jadi kalau di sini kita tulis aja, ini kan icon ya, itu gambar / logo. Kalau misalkan di situnya JPG berarti JPG, kalau misalkan di situnya PNG gitu. Itu disesuaikan dengan format foto kalian gitu. Nah, di situ jadikan hasil gambarnya itu. Kemudian pada bagian navbar ini atau navigasi bar ini, kalian bisa mengganti apa saja yang kalian inginkan gitu. Nih, kayak misalkan saya ingin mengganti beranda atau intinya setelah kalian, kompetensi lah itu, atau contoh soal, latihan soal, hal apapun yang kalian inginkan kan silahkan gitu. Nah, kemudian pada bagian ini kita dengan maksudnya pada template-template yang lain itu ada yang membuat link baru gitu ya. Jadi kayak misalkan beranda.html. Nah, kalau di sini kita nggak perlu mendownload, nggak perlu men-save as untuk membuat link baru, karena kalau kayak gini jadi kita tuh akan masuk di scroll ke bawah gitu. Makanya kita pakai hashtag beranda, hashtag portofolio, atau hashtag materi, hashtag contoh, hashtag latihan, dan lain-lain. Makanya itu disesuaikan sama kebutuhan kalian aja. Oke, maka kita lihat hasilnya, yaitu ada beranda, kompetensi, materi, contoh, dan pembahasan. Kemudian juga ada latihan soal. Nah, di sini pada codingan di sini ada tulisan welcome to your student or apa gitu ya. Nah, untuk ini kita bisa ganti kembali gitu, yang akan muncul nanti di tampilan website kalian gitu. Misalkan contoh di sini, selamat datang di, untuk yang teks bawahnya aku tulis mathematics learning gitu. Dan di tulisan start ini aku tulis ayo tell me more, ini aku tulis ayo belajar. Nah, di sini makanya sudah keubah gitu ya. Untuk sekarang mungkin kita pindah ke redaksi-redaksi yang ada di website atau codingan ini gitu ya. Nah, kan pada ini tuh ada yang namanya service segala macam masih tercantum di codingan nih. Sebelum kita mengganti, kita hapus dulu kan yang untuk pertama itu kan service gitu ya, sebelum diubah yang bagian hashtag segala macam tadi. Nah, dari bawahnya service sampai ke paling bawah yang bagian codingan yang sama gitu ya, itu kita hapus kisaran di berapa ya, 300 berapa ya, 371 ya. Ya, jadi kita hapus itu. Setelah mau drag dari bawah atau dari atas, kayaknya tadi kepencet masalah Pak. Jadi diulang lagi. Oke, setelah kita hapus, kita bisa copy paste dari yang service itu, codingan service itu kita samain aja. Jadi kita copy,
dari bagian service section, class section, ID segala macam sampai ke penutupnya yaitu sectionnya itu sendiri. Kemudian karena di sini kita punya 5 ya kalau nggak salah, jadi kita kok paste itu 4 kali. Nah, kenapa saya memilih untuk copy paste bagian yang sama atau bagian service ini bagian awal? Karena supaya lebih mudah aja gitu ya kita buat masukin kata-katanya segala macam, jadi kita samakan saja gitu. Sebenarnya bebas aja sih, kalian mau bervariasi kalian atau misalkan sesuaiin dengan template awal gitu ya, itu bebas-bebas aja sebenarnya. Sekreasi kalian aja gitu. Nah, pada service ini kita ubah nih. Nah, bagian-bagian yang service itu gitu ya, kita ubah menjadi beranda. Nah, karena beranda itu di paling awal gitu. Nah, kita ubah juga nih yang kedua ini, yaitu kedua tuh kalau nggak salah bagian apa ya, kompetensi atau apa ya. Nah, kita ubah juga kompetensi dengan text uppercase-nya juga kita ubah juga sama kayak yang sebelumnya yang beranda itu sendiri. Kemudian sama aja sampai ke latihan soal itu sendiri. Ya, ini materi. Tapi untuk ID dan itunya ya, ID dan text uppercase-nya itu disesuaikan ID itu dengan hashtag. Misalkan tadi hashtag contoh, berarti kita tulis ID-nya itu contoh gitu. Nah, untuk yang bagian text uppercase-nya ini sesuaiin setara kalian lah. Intinya sih itu untuk yang ada di webnya itu, maksudnya yang di bagian teks biasanya gitu. Itu misalkan tadi hashtag contoh, tapi untuk penulisannya contoh dan pembahasan gitu. Jadi ID-nya itu contoh, teks uppercase-nya itu contoh dan pembahasan, seperti itu. Nah, maka coba kita tes gitu ya. Untuk beranda ini bisa apa enggak kita pencet beranda. Ternyata belum bisa, bentar. Ini udah bener kompetensi materi. Coba kita refresh lagi kali ya. Nah, ini udah kebaca ini sebenarnya tuh. Ketika kita cat beranda, di bagian atas itu udah ada kuning-kuningnya lah gitu. Bagian kuning-kuningnya, oh ini berarti di bagian beranda, itu sebenarnya sudah terbaca gitu ya. Nah, yang ini lorem ipsum ini juga bisa diganti sesuai keinginan kalian lah. Kayak misalkan kalian selamat datang di beranda kami gitu misalkan, atau selamat datang di blog pembelajaran matematika. Itu setara kalian juga, sekreatif kalian mungkin, tapi saya juga di sini hanya menuliskan selamat datang di Mathematics Learning, seperti itu. Kemudian saya tuh pengen nyoba buat ngeganti lah.
redaksi yang ada supaya biar nggak monoton, sama aja kayak di bagian beranda gitu misalkan, gitu-gitu aja gitu. Saya coba cari sama codingan saya yang lain gitu ya. Jadi saya coba modifikasi lah supaya lebih enak gitu. Nah, seperti ini nih bentuk codingannya yang bangun datar itu. Jadi ini kita copy paste aja, sebenarnya copy paste di bagian dimana pembuka dan penutup, dan disesuaikan juga sama codingan downloadan kita gitu. Nah, misalkan nih, selamat datang di website education e-learning yang berguna untuk mempermudah siswa dalam belajar dan bla 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 bla. Itu kalian juga ya. Dan itu nggak akan merubah link yang ada di codingan kita awal gitu. Karena itu hanya bagian teksnya doang, seperti itu. Nah, ini makanya yang tadi saya bilang kan, materi dan lain-lain itu sama kayak yang service tadi, yang awal-awal tadi, bentukannya sama, kompetensi juga tadi kan dilihat juga sama ya. Bahkan ini bagian materi, kita ingin tuliskan persegi dan persegi panjang seperti itu. Bagian subjudulnya lah gitu. Nah, bagian div-nya di sini maksudnya saya tuh ngecek gitu, pembukanya mana, penutupnya mana gitu. Saya pengen nyoba bagian ini tuh disamakan lah sama kayak yang selamat datang itu gitu. Nah, ini kalau kita gunakan dalam rata tengah lah. Nah, untuk itu tuh sebenarnya tinggal diganti-ganti aja, misalkan center, justify kan mungkin kalian tau lah, belajar dari Microsoft Word gitu kan, atau Microsoft PowerPoint dan lain-lain. Justify itu untuk rata tengah, align right itu untuk rata kanan, align left itu buat rata kiri. Seperti itu, tinggal kalian ubah seingin kalian, itu sebagus menurut kalian yang kalian inginkan, seperti itu. Nah, seperti ini nih, kalian bisa edit aja nggak apa-apa gitu untuk bahan pembelajaran kalian sendiri. Nah, kemudian saya tuh pengen mengulang lah, sebenarnya sih ngulang, nyoba-nyoba aja sih ini dan coba-nyoba yang pembaruan dari yang saya buat gitu. Jadi ini karena pembukanya itu di atas gitu ya, jadi kita hapus gitu bagian bawahnya, maka kita taruh yang bagian atas. Coba kita refresh lagi. Salah BIM. Nah, jadilah rata kiri gitu. Jadi langsung di sini gitu. Nah, materi ini bisa kalian isi sesuka kalian juga. Misalkan materinya kalian itu volume balok dan segala macam gitu, silahkan gitu. Nantinya sih bebas gitu.
Nah, pada bagian selamat datang ini bisa kalian coba gitu. Untuk ukurannya kayak misalkan H2, H4 itu semakin besar, maksudnya semakin H-nya itu semakin besar, itu tulisannya maka makin kecil gitu. Misalnya H1 itu tulisannya akan lebih besar gitu. Nah, misalkan ini H4 itu akan kecil seperti itu. Nah, kayak tulisan materi itu tuh H1 seperti itu. Maka coba kita cari bahan ajarnya terlebih dahulu. Saya di sini menggunakan bahan ajar persegi dan persegi panjang. Nah, misalkan kita masukin aja nih pengertian persegi. Nah, di sini ada persegi adalah bangun datar yang mempunyai 4 buah sisi. Semua sisi persegi memiliki ukuran sama panjang segala macam bla 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 dan bla bla bla. Kita copy aja dulu nih. Nah, untuk ngisinya itu ya sesuaikan aja dengan template kalian. Misalnya template kalian di bawahnya yang itu tinggal isi yang di bagian sininya aja nih. Nah, kita hapus terus kita paste atau Ctrl V. Nah, di sini tuh saya pengen nyoba ngebuat karena ini saya udah kayak gini, coba kita buat lebih apa ya? Sub judul gitu. Nanti di bawahnya persegi ini kita buat pengertian persegi. Nah, karena ini H4 ya, maka saya harus bedain nih supaya lebih kecil lagi kita. Makanya yang tadi saya bilang semakin besar tulisannya akan semakin kecil. Nah, di sini tadi H4 jadi H5 gitu. Kita coba misalkan satu pengertian gitu seperti itu. Nah, maka coba kita refresh terlebih dahulu. Jadi enggak? Nah, jadi kan, maka tulisannya akan semakin lebih kecil gitu dari yang persegi itu. Seperti itu. Misalkan kalian pengen menambahkan yang lain, mangga gitu. Ini pengertian misalkan. Nah, karena di materi saya itu di sini ada sifat-sifat persegi misalnya gitu. Karena di sini kan udah pengertian gitu ya. Mungkin kita tambahkan aja lah biar kelihatan rame. Misalkan saya tambahkan di sini nomor 2 yaitu sifat-sifat dari persegi. Ya, kita cukup tuliskan sifat-sifatnya aja karena di sini kan sudah dijelaskan kalau ini tuh persegi gitu, lagi bahas persegi. Nah, sikap-sikap ini kan ada nih memiliki 4 buah sisi sama panjang seperti itu ya. Dan lain-lainnya itu kita tinggal copy paste aja lah gitu pembelajaran, atau enggak kalian mau itu dari pemahaman pembelajaran kalian ya monggo gitu, atau kalian dapat mikir sendiri ya monggo, itu hak-hak kalian lah gimana kalian membuatnya gitu. Seperti ini misalkan sifat-sifat persegi memiliki karakter dasar yang menjadi ciri khasnya gitu. Sifat-sifat persegi antara lain, nah A misalkan memiliki 4 buah sisi sama panjang. B atau memiliki 4 sudut berbentuk sudut siku-siku, tuh mangga kalian copy sesuka kalian lah, sebutuhnya kalian aja gitu.
Kemudian bisa kalian isi juga dengan persegi memiliki berapa sisi atau ya ininya aja lah, pokoknya sebetulnya kalian aja. BTW ini mouse-nya rada rese soalnya, jadi ada. Di sini kita tambahkan lagi memiliki 4 buah simetri lipat gitu. Terus juga kita copy nih karena ada satu lagi kan. Yang satu lagi kita copy ke bawah, memiliki 4 buah simetri putar kalau nggak salah ya. Nah, coba kita refresh lagi. Nah, sudah masuk ya. Itunya. Tuh. Seperti itu dia. Nah, itu adalah penjelasan mengenai pembuatan media pembelajaran dengan template Bootstrap. Terima kasih.